semuanya. Selamat pagi semuanya. Semuanya sehat-sehat ya. Sekarang yuk kita mau mulai sekolah minggu kita. Kita bangkit berdiri, kita menyanyi lagu Shalom Selamat Pagi. Yang semangat ya. Shalom, shalom, selamat pagi, pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, shalom, selamat pagi, tunjukkan semangatmu dengan tepuk tangan. Shalom, shalom, selamat pagi, pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, shalom, selamat pagi. Tunjukkan semangatmu dengan lipat tangan. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Nah, adik-adik, apa kabar semuanya? Pasti semuanya baik-baik aja ya. Nah, selama 1 minggu kita sudah disertai oleh Tuhan sehingga kita masih bisa sehat dan terlebih kita masih bisa bersekolah minggu lagi bersama-sama walaupun hanya online saja. Tapi adik-adik harus tetap bersukacita ya. Yuk kita bangkit berdiri lagi, kita nyanyi lagu Sukacita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adik-adik tetap berdiri ya, kita masih mau menyanyi lagi, bertambah-tambah dalamnya. Yang semangat ya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Nah adik-adik, mungkin selama 1 minggu ini kita ada berkata kasar sama kakak kita atau adik kita. Mungkin juga kita berperilaku kurang sopan sama papa, sama mama, atau sama kakek dan nenek. Nah karena itu kita harus minta ampun sama Tuhan ya. Kita sama-sama semua katakan, Tuhan Yesus kami bersalah. Mohon ampuni kami. Amin. Adik-adik,
sekarang kita akan mendengarkan berita anugerah yang diambil dari Mazmur 43 ayat 5 bagian C dan D. Mazmur 43 ayatnya yang kelima bagian C dan D. Kakak bacain ya. Berharaplah kepada Allah sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Terima kasih Tuhan Yesus. Petunjuk hidup baru yang diambil dari Mazmur 43 ayat 3. Mazmur 43 ayat 3. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Selanjutnya kita akan mendengarkan Mazmur yang diambil dari Mazmur 43 ayat 3 sampai 4. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, yuk kita menyanyi lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Tangannya diumpetin dulu ya. Ku ambil Alkitab, ku buka, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Selalu bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Nah, adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dan berkati juga untuk kakak Aca yang akan membawakan firman-Mu. Kiranya dia bisa berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Halo adik-adik, gimana? Udah siap kan kita dengerin cerita yang baru? Yuk, kita dengerin cerita yang baru, duduk manis, didengerin ya. Adik-adik, ada yang tahu nggak sih apa itu pahlawan atau superhero? Siapa yang tahu? Nah, kalau misalnya adik-adik tahu, apa sih artinya pahlawan atau superhero? Iya, betul. Pahlawan atau superhero itu dia orang yang suka menolong, orang yang suka membantu. Pokoknya dia itu suka banget nolongin sesama kalau misalnya ada yang kesusahan. Nah, pada suatu hari bangsa Israel itu punya pahlawan namanya Yefta. Nah, Yefta ini tuh dia suka banget menolong bangsa-bangsa Israel yang kesusahan. Dia suka memberi makan, pokoknya dia suka banget deh nolong. Dia baik banget. Pada suatu hari
walaupun dia suka menolong, walaupun Yefta suka menolong, suka membantu, tapi ternyata Yefta tuh nggak disukain sama keluarganya sendiri. Dia juga nggak disukain sama bangsa Israel. Akhirnya karena dia nggak disukain, dia diusir keluar dari bangsa Israel. Sesudah itu Yefta keluar dari bangsa Israel, dia akhirnya pergi deh sama teman-temannya. Dia nggak punya rumah, dia nggak punya tempat tinggal, pokoknya dia pergi aja sama teman-temannya, pergi bermain. Dia hidupnya pindah-pindah, dia nggak punya tempat tinggal yang tetap. Setelah itu, setelah Yefta diusir, nggak lama kemudian bangsa Israel dijajah. Dijajah itu apa sih Kak Aca? Dijajah itu tuh diajak perang. Sama siapa? Sama bangsa Amon. Terus kira-kira bangsa Israel, dia nggak punya kekuatan ya, dia nggak punya tenaga, pokoknya dia nggak punya kekuatan buat lawan bangsa Amon. Akhirnya bangsa Israel ingat, kita tuh waktu itu tuh pernah punya pahlawan namanya Yefta. Kemana ya dia? Akhirnya bangsa Israel pergi mencari Yefta lagi. Setelah ketemu, bangsa Israel bilang ke Yefta, Yefta, tolong kita dong. Kita mau dijajah nih. Kita mau dijajah. Tolong banget bantuin kita. Kamu mau nggak jadi pemimpin kita? Gitu ya kata bangsa Israel. Terus Bapak Yefta bilang, loh kamu kan waktu itu udah ngusir saya. Kok kamu mau sih panggil saya lagi untuk pimpin perang ini? Terus bangsa Amon bilang, please banget, bantuin kita ya. Kalau misalnya kamu mau, kita bakal jadiin kamu pemimpin satu-satunya. Jadi kalau misalnya Bapak Yefta mau menerima tawaran bangsa Israel untuk membantu dia perang melawan bangsa Amon, Bapak Yefta akan dijadikan pemimpin satu-satunya di bangsa Israel. Kemudian menurut adik-adik nih, setelah Bapak Yefta menerima tawaran itu, apa yang kira-kira Bapak Yefta lakukan ya? Apakah dia menolak atau dia menerima? Nah, sesudah Bapak Yefta menerima tawaran dari bangsa Israel itu, Bapak Yefta berdoa sama Tuhan. Tuhan, sekiranya kalau misalnya Tuhan memilih saya, tolong sertai saya dan bangsa Israel untuk melawan bangsa Amon. Terus kira-kira setelah itu Bapak Yefta mengirim surat nih kepada kepala pimpinan bangsa Amon. Dia pokoknya melakukan negosiasi. Kita selesaiin deh baik-baik, jangan ada perang. Tapi bangsa Amon gak mau ya. Bangsa Amon bilang, siapa suruh kamu gangguin bangsa saya? Lalu setelah itu, karena bangsa Amon jumlahnya sangat besar, dia sudah menyerang bangsa Israel. Akhirnya bangsa Israel itu bilang, ya udah deh kalau kayak gini kita perang aja. Sebelum perang, Bapak Yefta berdoa lagi sama Tuhan. Tuhan, kalau misalnya Tuhan menyerahkan bangsa Amon ke dalam tangan saya akan mempersembahkan apa yang keluar dari rumah saya setelah saya pulang, setelah saya selesai perang. Jadi apa yang keluar dari pintu rumahnya Yefta itu nanti akan dipersembahkan Yefta ke Tuhan. Setelah itu ternyata Tuhan mendengar nih doanya Yefta dan doanya bangsa Israel. Akhirnya bangsa Israel menang dari bangsa Amon. Setelah itu Yefta pulang nih ke rumahnya. Udah selesai perang, udah selesai semuanya, bangsa Israel menang. Yefta pulang ke rumahnya. Terus tiba-tiba tahu nggak adik-adik, siapa yang keluar dari rumah itu? Yang keluar dari rumah itu adalah anak satu-satunya Yefta, putri sulungnya Yefta. Yefta bilang, anakku nih yang keluar, berarti aku sudah berjanji sama Tuhan, aku sudah bernazar. Nazar itu adalah janji yang harus ditepati kepada Tuhan. Aku udah bernazar nih sama Tuhan, apa yang keluar dari rumahku akan kupersembahkan sama Tuhan kalau bangsa Israel menang. Gitu, berarti aku harus mempersembahkan anakku nih. Akhirnya Yefta tetap menepati janjinya, meskipun Yefta cuma punya satu anak perempuan,
tetapi Yefta tetap mempersembahkan anaknya kepada Tuhan. Adik-adik, sama juga seperti kita. Kalau misalnya kita meminta pertolongan sama Tuhan, kita meminta kekuatan sama Tuhan, dan Tuhan memberikan kepada kita, berarti Tuhan itu sayang sama kita, Tuhan mendengar doa-doa kita. Tetapi kita pun juga harus bertanggung jawab atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita dan Tuhan izinkan kepada kita. Gitu. Jadi kalau misalnya kita minta, Tuhan tolong berikan aku sepeda dong. Tuhan udah kasih sepeda ke kita, tapi kita juga harus punya tanggung jawab, yaitu kita harus menjaga sepeda itu dengan baik, kita harus rawat, pokoknya kita nggak boleh rusakin. Gitu ya adik-adik, amin. Adik-adik, tadi kan kita sudah mendengar nih firman Tuhan. Yuk sekarang kita buka Alkitabnya, kita mau membaca firman Tuhan. Kita buka kitab Hakim-Hakim pasal 12 ayatnya yang ketiga. Hakim-Hakim 12 ayatnya yang ketiga. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ketika kulihat bahwa tidak ada yang datang menyelamatkan aku, maka aku mempertaruhkan nyawaku dan aku pergi melawan Bani Amon itu. Dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Mengapa pada hari ini kamu mendatangi aku untuk berperang melawan aku? Amin. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, untuk merespon firman Tuhan, kita mau nyanyi lagu Ku Menang, Ku Menang. Semuanya berdiri ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Nah, sekarang kita akan membawa persembahan. Siapkan uang persembahannya. Kita menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Ure semangat. Ure sumangalah kau puang, ure sumangalah kau puang, ku puang masukkan, ure sumangalah kau puang. Semuanya berdiri, kita mau berdoa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Hari ini kami dapat memberikan persembahan. Bapa, berkatilah persembahan kami agar dapat dipergunakan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat. Semuanya boleh duduk, ambil sikap doa yang baik. Kita mau nyanyi lagu Lipatlah Tangan. Lipatlah tangan dan tutup mata.
Bapa, untuk hari ini kami dapat berkumpul Tuhan, dapat bersekolah minggu, walaupun hanya dari rumah saja. Bapa, berkatilah kami Tuhan selalu, adik-adikmu Tuhan yang masih di rumah ya Bapa, berkatilah adik-adik supaya mereka dapat bertumbuh dengan baik, sehat selalu Tuhan, dan dalam menjalankan kegiatan sekolahnya juga mereka berjalan dengan baik. Bapa, berkatilah juga orang tua kami Tuhan, berkatilah Papa dan Mama Tuhan dalam pekerjaannya, dalam kesehatannya ya Tuhan. Biarlah Papa dan Mama juga dapat selalu membimbing adik-adik di rumah juga dengan baik. Bapa, kami ingin juga berdoa untuk gereja kami, Gereja Toraja Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk kakak-kakak guru sekolah minggu semuanya ya Bapa. Berkatilah kami semua dalam mengangkat pelayanan ini ya Tuhan. Biarlah kami dapat melayani Engkau dengan baik Tuhan, dengan tulus, ikhlas, dan hanya nama-Mu saja yang ditinggikan ya Bapa. Bapa, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Biarkanlah bangsa dan negara kami ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Dan juga Tuhan untuk segala macam penyakit Tuhan, terutama COVID-19 yang sedang melanda. Bapa, Kau berkati, curahkanlah rahmat-Mu Tuhan, berikanlah kesembuhan untuk semua orang yang terkena penyakit tersebut ya Bapa. Dan biarkanlah bumi kami menjadi sehat kembali ya Tuhan, dan biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan. Terima kasih ya Bapa untuk setiap berkat, untuk setiap penyertaan yang Tuhan Yesus telah berikan untuk kami. Inilah doa kami ya Bapa yang kami mau bawa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita bangkit berdiri, kita mau terima berkat dari Tuhan, kita nyanyi sudah waktunya. Memberkati engkau. Amin. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Oh iya, kalau di rumah tetap semangat ya. Semangat belajar, semangat sekolah, semangat juga untuk ibadah sekolah minggu. Dan adik-adik juga selalu rajin cuci tangan ya. Selamat hari Minggu semuanya. Dadah.